tanah air, maka negeri itu akan gersang. Dan karena cinta tanah airlah, maka negeri-negeri akan dibangun dengan jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencintai tanah air kita? Apa kita rombong-rombong demo seperti yang ada di TV? Padahal kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Apa kita harus jadi polisi agar kita menjaga negara kita? Teman-teman yang dirahmati Allah, jika kita memang mencintai tanah air kita, maka kita harus melakukan satu, mengetahui sejarah tentang negara kita. Bagaimana Indonesia merdeka, siapa pelopor proklamasi, pasti para sudah tahu kan? Karena pertanyaan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperjuangkan kakek buyut kita, pahlawan-pahlawan kita. Salah satunya untuk mengisi kemerdekaan kita yaitu dengan belajar untuk meraih masa depan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu wajib bagi kaum muslimin maupun laki-laki dan maupun perempuan. Jadi bagaimanapun kita adalah anak bangsa yang harus memperjuangkan negara kita dengan belajar karena kita adalah pelajar. Mohon maaf bila ada sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk Habib. Ya, disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni the one in the ranking of the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada keluarganya, pada sahabatnya, juga kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang bersyukur pastinya tak lepas dari kata nikmat. Bersyukur itu seperti halnya kita mengucapkan terima kasih atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat itu sendiri merupakan salah satu manfaat dan kebaikan yang diyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu maka hukumnya wajib. Maka dari itu selalu bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabillahi syadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ayo coba, ada yang bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita? Ada yang tahu? Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dari kita masih kecil sampai sekarang aja kita sudah tidak bisa menghitungnya. Benar apa betul? Kalau begitu, bagaimana caranya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala?
Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal. Yang pertama, artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Undur mangkola, walau tangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita yang sudah tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin wa kunna khairu ummatin ukhrijatil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, A dan Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara apa, anak-anak? Munggahan menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pelit adalah orang yang tidak bersolawat ketika disebut nama Muhammad. Ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang baca salawat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah kepanasan. Baik. Rasulullah SAW bersabda, man fariha biduhli Ramadan haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia karena datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Subhanallah ya. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari panasnya api neraka. Sudah kepanasan tidak? Tidak ya. Kalau di neraka lebih panas lagi ya. Subhanallah. Kemudian ada lagi keistimewaannya. Lisoim farhatani, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Satu, ingdal fitri, bahagia ketika berbuka. Senang gak kalian kalau berbuka puasa? Senang ya. Itu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ingdali koirobihi, senang nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, seperti apa Allah nanti akan ketemu kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian ya, dari nanti di sorga itu sedang menikmati keindahan, sedang menikmati makanan dan yang lainnya, puas semuanya. Tiba-tiba Allah berkata, wahai penduduk sorga, maukah aku berikan kenikmatan yang lain? Mereka bingung, ya Allah, nikmat yang mana lagi? Kami sudah luar biasa ini nikmat.
adakah nikmat yang lebih indah dari ini? Kata Allah, ada. Apa ya Allah? Melihat aku. Oh, tiba-tiba dibuka hijab penghalang dan Allah Subhanahu wa taala terlihat dengan sangat indah. Maka mereka bersujud saking senangnya sujud kepada Allah. Tadi dalam nyanyi bersujud, nah begitu ya. Nah kata Allah, kum bangun, tidak boleh sujud. Sujud adalah ibadah dan di sorga bukan tempat ibadah, tapi tempat menikmati keindahan. Nah di dunia baru tempat beribadah, di surga tempat menikmati hasil ibadah ya. Kenapa sekalian, sedikit lagi ada beberapa hal sunnah-sunnah dalam berpuasa. Catat dalam hati ya. Nah, kurang lebih ada 6. Satu, ingat-ingat, sunnah dalam berpuasa adalah makan sahur. Apa anak-anak? Makan sahur. Jam berapa makan sahur? Jam 4. Ada lagi jam berapa? Jam 3. Sahur sunat diakhirkan. Kalau sekarang subuh jam 4.40, cukup jam 4 makan sahurnya. Sampai kapan? Sampai nanti ada suara imsak, imsak. Suka terdengar itu? Apa arti imsak? Ada yang tahu cung? Apa artinya? Apa? Berarti makan minum. Imsak artinya menahan, tohon gitu ya. Kalau pakai bahasa Indonesia begitu, tohon, tidak boleh makan dan minum. Sebetulnya boleh gak lagi imsak kita minum? Boleh sebetulnya ya, kalau kita keselak minum, kalau masih ada suara. Yang penting jangan makan yang berat-berat. Ayah ubi celembu misalkan lagi imsak diuapkan, nanti susah. Lagi nelon ada repot. Jadi kalau hanya minum nggak apa-apa. Satu, makan sahur ya, siap. Yang pertama apa, ulangi, makan sahur. Bangun jam 4 untuk makan sahur. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Yang kedua, takjil. Apa arti takjil? Menyegerakan berbuka. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka lebih cepat. Setuju ya? Mandang. Wow juga. Berbuka. Dengan apa sunatnya berbuka? Cung yang tahu? Kurma, apalagi? Yang manis, apa lagi? Teh, es buah, es campur, apa lagi? Es jeruk, gorengan, ada lagi? Ya, sunat dengan kurma, ya wajib dengan bala-bala. Nggak apa-apa, silakan. Nah, minyaknya mahal, dikulum. Baik, ya kedua apa tadi? Berbuka, menyegerakan berbuka. Kenapa harus segera berbuka? Daripada lagi sholat ingat makan, lebih baik lagi makan ingat sholat. Aduh belum sholat, ini cepet makannya, kemudian berjamaah sholat maghrib. Yang ketiga nih, banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa. Jadi sepanjang puasa itu 12 jam itu dikabulkan doa. Jadi jangan sampai doanya ketika berbuka saja. Apa doa berbuka? Bareng-bareng gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah sebetulnya sepanjang siang itu dikabulkan doa. Kata Allah, sok silahkan doa, kami akan kabulkan. Nah itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Banyak berdoa. Kalian punya keinginan gak? Ingin apa kalian coba? Mainan, handphone, apa lagi?
pahala apa lagi? Ya kan kalau kalian kan bisa. iPad apalagi masuk surga katanya. iPhone 13. Apa? iPhone 13, Pak. 15. Ya, silakan minta kepada Allah ya. Pasti akan diberikan. Yang keberapa? 4. Yang keempat, dengerin. Yang keempat adalah banyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Bagaimana kalau belum bisa baca Quran? Baca apa? Baca Iqra. Kalau belum bisa baca Iqra, baca apa? Baca apa? Surat pendek, juz amma. Silakan ya, baca Al-Quran. Itu yang keberapa? Yang keempat. Barang siapa yang baca Quran nanti di dunia dapat petunjuk, di kuburan akan terang, di akhirat mendapat syafaat. Satu kali kita berinteraksi dengan Quran, Quran akan menemani. Satu di dunia menjadi petunjuk, di kubur menjadi penerang, di akhirat menjadi penolong. Yang kelima, dengerin nih. Yang kelima, dalam bulan Ramadan banyak bersedekah. Banyak apa? Sedekah. Punten, kalau kita bersedekah itu seperti mencuri pahala orang. Begini, contohnya misalkan ya Arkana mau beli kolak. Nah, mau beli kolak ke pasar. Keluarganya ada 4. Arkana tolong beli kolak. Arkana belinya 6. Yang 5 dibagiin ke saudara-saudara ibu bapak, yang 1 ke tetangga. Nih, hati lumayan kolak ya. Kemudian ketika berbuka, orang tersebut makan kolak Arkana, maka Arkana dapat 2 pahala. 1 pahala Arkana berpuasa, kedua pahala orang yang makan kolak Arkana. Begitu, paham tidak? Bahkan ada orang yang sehari dapat 10 pahala puasa ketika dia berbagi kepada orang lain. Hanya misalkan kurma 10 biji dibagiin sama Adinda, dia nih 10 orang berbuka dengan kurma dari Adinda, maka Adinda dapat 10 pahala puasa hari itu. Mau tidak? Nah, jadi banyak berbagi. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6, betul ya? Betul. Yang ke-6 adalah iktikaf nanti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Siapa yang pernah beriktikaf, Cung? Cung yang sudah beriktikaf hebat. Di mana iktikafnya? Pos ronda, di rumah atau di masjid? Masjid. Boleh jadi pos ronda. Di masjid ya. Di masjid, di musola, di langgar, silakan di tempat-tempat yang suka dilaksanakan berjamaah. Nah, itu ya, itikaf. Kalau kalian bersolat atau berdoa pada malam tepat Lailatul Qadar, diberikan pahala berapa? 1000 bulan atau 83 tahun. Ya, luar biasa. Yang terakhir yang berapa? 7. Terakhir, menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Maksudnya apa? Nanti kalau kita melakukan ini, puasanya sah tapi gak dapat pahala. Sayang kan, kita sudah haus, sudah lapar tapi tidak dapat pahala. 1, dengerin, berbohong. Tidak boleh berbohong. Tahu berbohong? Ngomong tidak ada buktinya. Kemudian yang kedua apa? Tidak boleh gibah, menceritakan keburukan orang lain. Yang ketiga, an-namimah, memprovokasi. Jangan sampai batal puasanya. Ayo, jangan. Ada orang yang misalkan sedang berantem, ayo, jangan itu. Nanti batal pahala puasanya. Boleh, harusnya didamaikan. Yang keempat adalah sumpah palsu. Demi Allah saya tidak melakukan, padahal melakukan. Itu tidak boleh. Ulangi. Yang 7 ya. Hafal gak nih sebelum kita berdoa? 1 apa tadi? Makan sahur.
Yang kedua apa? Berbuka. Yang ketiga? Berdoa. Yang keempat? Membaca Al-Quran tadarus. Yang kelima? Berinfak bersedekah. Yang keenam? Beritikaf. Yang ketujuh? Menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai puasa. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga pahala kita berpahala, puasa kita berpahala ya. Amin ya robbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana lana min ladunka. Ya Allah, jangan Kau sesatkan hati-hati kami setelah Kau beri petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami rahmat di sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu guru, dimulai dari sini ya barisannya, kelas 1. Ya. Nanti kembali lagi ke tempat duduk masing-masing untuk makan bersama ya. Tasnya disimpan dulu saja. Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Cuma smartfriend deh, yang kamu mintanya 1, dikasih 2. Gurita Is always by your side, insya